Oke, di chapter 5 ini kita bahas tentang social interaction ya. Dari bukunya Interaction Design ya. Di chapter 5 ini kita bahas tentang apa sih social interaction itu ya. Kemudian mekanisme sosial yang dipakai di conversation atau di percakapan gitu. Kemudian apa yang kita maksud dengan social presence ya. Kemudian overview dari teknologi yang mensupport social interaction ya. Kemudian bagaimana sosial media ini bisa mengubah ya bagaimana kita bertemu atau bersentuhan ya ibaratnya nih. Ya, artinya mendekatkan yang jauh ya itu di sosial media. Kemudian new social phenomenon arising from being able to connect online. Jadi bagaimana fenomena sosial yang baru bisa membentuk atau membuat agar kita selalu terkoneksi ya online. Nah, sekarang kaitannya interaction design dengan social interaction design apa ya gitu ya. Nah, ini di social interaction ini kan kita selalu bekerja atau tinggal hidup itu selalu bersama ya. Artinya we live together, work together, play together, talk to each other, and socialize. Artinya kita selalu berhidup sosial lah. Nah, teknologi sosial ini berkembang ya membantu kita ya menjadi bagian dari sosial itu sendiri ya, di mana orang-orang itu akan melakukan support pada kita dan kita memberikan support pada mereka. Jadi adanya satu hubungan social interaction ya di antara itu. Ya. Dan ini juga bisa diadopsi di ini social interaction ya, misalnya untuk family game ya. Jadi ini bisa diterapkan pada game ya, di mana game itu membutuhkan interaksi di dalam ini gamenya ya. Kemudian ada have negative impact on everyday conversation ya. Jadi ini memang orang lain itu punya impact negatif atau pun hal-hal yang lain ya setiap hari di dalam satu percakapan ya. Ini dikatakan di social interaction. Are we spending too much time in our own digital bubbles? Ya, ini apakah kita memang sudah menghabiskan banyak waktu di dalam dunia digital kita ya? Kalau saya lihat di sekarang memang tidak hari tanpa smartphone ya, saya bilang kayak gini ya. Karena sekarang tren teknologi sekarang adalah itu. Kita sudah dijajah oleh IT ya, sudah dijajah oleh IT. Kenapa? Satu hari tidak megang handphone, rasa tangan gimana gitu ya. Nah, disitulah letak di mana kita sudah mulai jauh dari sosial ya. Jadi keterkaitan sosialnya, di mana interaction sosial kita itu ya hanya bermainnya di online ya. Hal ini bisa Anda lihat di satu gambar ilustrasi ya. Dalam satu keluarga yang sudah sangat dekat ya, orang tua dan anak, tapi masing-masing itu punya kesibukan sendiri. Dan ini sudah tergambarkan di masa sekarang ini ya. Kalau zaman dulu saya belum ada handphone ya, misalnya zaman dulu itu ya kita satu keluarga nonton TV ya, nonton TV bareng-bareng gitu kan, karena satu perangkat aja ya, hanya satu TV. Nah, tapi kalau saat sekarang ini masing-masing sudah punya handphone. Nah, anaknya hidup sibuk sendiri, orang tuanya sibuk sendiri. Nah, ini yang terjadi. Jadi berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk dunia digital ini? Ya. Ini yang pertanyaan selalu muncul pada sosial teknologi ya. Are F2F conversation being superseded by social media interaction? Apakah memang sudah ada hubungan interaksi sosial media ya? How many friends do you have on Facebook, like LinkedIn ya? Kemudian WhatsApp and so on ya. Berapa banyak teman Anda ya? Ya, ini temannya teman maya namanya. Jadi kebanyakan namanya tuh maya semua. Kenapa? Karena kawan-kawannya semua orang maya gitu kan. Nah, ini berapa banyak teman Anda yang di Facebook ya, yang di WhatsApp ya, di LinkedIn ini kayaknya jarang ya untuk orang-orang kayak mahasiswa yang sekarang ya. Tapi kalau di Jakarta ini banyak yang menggunakan ini karena di researchers itu dia pakai ini koneksinya ya. Kemudian apakah mereka overlap ya? Apakah mereka
hidup dan interact dengan satu sama lain ya. Kemudian melakukan rule dan etik ya. Ya, untuk pada saat mereka online ataupun offline. Nah, ini banyak muncul di dunia di sosial teknologi yang saat ini. Nah, selalu muncul namanya conversational mechanism ya. Karena waktu kita melakukan interaction design ya, memang ada kalanya kita membutuhkan adanya satu conversation ya. Conversation yang memang butuh ya. Nah, various mechanisms and rules are formed when holding a conversation face to face. Ya, jadi biasanya memang tidak langsung ya, tidak langsung. Biasanya kita basa-basi dulu, hi, say hello dan sebagainya, baru bisa masuk ke inti yang kita lakukan sebagai conversation utama kita. Kalau ini ada saling menyapa dulu ya. Kalau zaman dulu ya memang selalu dibuat tabiat kita harus punya saling menyapa ya. Nah, conversation rule-nya adalah ini dari SEC ya, tahun 78. Memang ada 3 basic rule yang dipakai untuk conversation ya. The current speaker choose the next speaker by asking opinion, question, and request. Jadi ini yang penting ya. Jadi pembicara berikutnya ya, itu nanti akan ditanyakan opini, question, atau request gitu ya. Kemudian rule kedua, another person decide to start speaking. Jadi biasanya kalau untuk memulai satu conversation memang harus ada yang mulai start ngomongnya ya. The current speaker continue talking. Nah, ini ada 3 rule yang bisa digunakan pada saat melakukan analisis conversation. Nah, untuk more conversational rule ya, ini tentang apa ya? Kita bisa saling memfollow ya ibaratnya. Kalau di interview itu ada istilahnya in-depth interview ya. Jadi kalau sudah kita dapat informasi, kita kejar informasi itu sampai ke dalam-dalamnya gitu. Nah, ini juga bisa termasuk kategori ya. Jadi kita turn taking used to coordinate conversation ya. So we meet ini, kemudian so we meet lagi ya, dan seterusnya. Dan ini tergantung ya, karena conversation itu juga harus butuh seni ya. Conversation itu butuh seni. Kemudian lebih lanjut tentang conversational rule ya, farewell ritual by then. Ini untuk yang setelah kita selesai conversation atau di endingnya ya paling kita say hello, say goodbye atau gimana, see you later dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa implicit dan explicit choose-nya ya. For instance, looking of watch ya, atau Anda perhatikan jam, atau Anda memperbaiki jaket ataupun mengambil tas dan sebagainya, itu termasuk bagian dari conversational ya. Jadi untuk mengakhiri pembicaraan gitu ya. Atau waktu kita ngomong, oh kita lihat, oh look at the time, I must go, I'm running late ya misalnya. Jadi ini termasuk bagian dari conversational rule. Kemudian untuk meng-breakdown conversation ya. When someone say something that is misunderstood. Nah, biasanya kalau ada sesuatu yang kita ngomong tapi pembicaraan itu ternyata ada yang menjadi misunderstand ya, itu bisa kita kita repeat ya. Speaker will repeat the emphasis. This one, no, I mean that one. Atau use token, who, what, nah gitu. Jadi ini untuk membiar ada orang yang ngomong tadi udah dijelaskan tapi karena tak jelas, tolong dong jelaskan ulang gitu. Nah, ini termasuk kategori breakdown in conversation. Kemudian what happen in online conversation ya. Ini sering muncul pada saat kita melakukan conversation di online ya. Termasuk yang saya lakukan di Zoom ini termasuk walaupun saya ngajar pakai Zoom ya, nanti pakai di akhir cerita itu kan saya pasti ada nanya dulu, ada nggak yang bertanya, ada nggak ini termasuk conversation ya. Yang penting ada balasan dan sebagainya gitu ya. Do the same conversation rule apply ya? How are different kind of breakdowns? How do people prepare them for email, instant messaging, texting, Skype, or other video conference software? Jadi apa yang terjadi pada saat kita melakukan online conversation ini?
Jadi online ini tidak mesti harus dalam keadaan formal ya. Bisa jadi kita bermain game gitu ya. Waktu main game, misalnya game Mobile Legends kah, game PUBG Mobile, game Among Us gitu ya. Misalnya ya. Nah, yang multiplayer gitu kan ada fasilitas chatting, ada fasilitas yang bisa kita ngomong, oh ini di mana nih ya gitu. Jadi ada satu conversation pada saat kita bermain di dalam game. Nah, itu juga bisa memicu adanya social interaction ya. Jadi hal ini sangat penting ya. Nah, ternyata produk yang menggunakan interaction design ya, jadi dia juga mengadopsi adanya social interaction ya. Jadi social interaction itu walaupun hanya cerita kita ngomong, conversation, collaboration dan sebagainya ya, ternyata ada beberapa game yang memanfaatkan itu. Jadi aspek dari social interaction itu bisa diadopsi di dalam dunia game, ya. Diambil di dalam dunia game. Ya. Jadi misalnya terbatas kita ngomong, oh di dalam grup kita hanya ngomong ini ya. Nah, apa improve-nya? Misalnya dari sisi apa gitu bisa diimprove. Dari game ini bisa diimprove di bagian social interaction-nya apa gitu. Nah, ini akan menjadi satu pengembangan ya di mana game ini bukan hanya dari sisi tampilan ya, tapi juga bisa terkait dengan social interaction ini. Kemudian kita bisa meremote conversation ya. Ya, ini katanya must research on how to support conversation when people are at a distance from each other. Jadi ini memang bagaimana kita mensupport adanya conversation di mana ada jarak ya. Adanya jarak ini yang memudahkan kita bisa melakukan conversation. Nah, hal ini sudah terjawab waktu kita menggunakan misalnya aplikasi WhatsApp ya, menjauhkan yang jauh gitu ya. Atau bisa menggunakan Facebook, ya, bisa menggunakan aplikasi yang lain. Ya. Many applications have been developed, ya, for example, email, video conference, instant messaging, and chat room, ya. Jadi sudah banyak yang mengadopsi remote conversation, ya, seperti ini. Do they mimic or move beyond existing the way of conversing? Ya, apakah mereka meniru, ya, atau berpindah ke apa? Ke cara untuk melakukan conversing itu. Jadi ada yang berusaha mengimitasi, menduplikat teknologinya, ada juga yang coba membuat sesuatu pergerakan yang baru ya. Jadi yang dari konvensional menjadi yang teknologinya sesuai. Jadi ada yang seperti itu. Ya, Anda bisa melihat dari perkembangan dari awal-awal misalnya Facebook ya dari tahun sekian belum ada fitur ini, tapi begitu bergeraknya perkembangan zaman sampai sekarang, ternyata fitur ini makin banyak dikembangin oleh para developer Facebooknya sehingga jadilah seperti ini Facebooknya. Ya, jadi dari sisi tampilan desain sudah pasti berubah, dari sisi social interaction-nya juga berubah. Nah, ini early video phone-nya tahun 60. Anda bayangkan kalau waktu zaman dulu video call itu kayak gini modelnya. Ini video phone ya. Jadi ada seperti ini ya, macam telepon ya. Tapi ini tahun 60-an. Nah, video phone-nya itu masih belum murni kayak video gitu ya. Ya, modelnya hanya kayak gini. Ya, kalau bisa dibilang ini macam telepon aja. Nah, video Windows System tahun 89 ya. Jadi di sini dilakukan share space yang memungkinkan agar orang-orang ya dengan jarak 50 mil itu bisa melakukan conversation ya. Ya, jadi dia semacam room gitu ya, suatu room yang bisa saling conversation ya. Jadi macam grup talking lah gitu ya. Kemudian picture window between two side and video and audio ya. Kemudian people interact via the window but the strange thing happen. Jadi ini satu aplikasi ya zaman dulu tahun 89 itu sudah mulai model conversation ya. Ini kayak kita melakukan konferensi gitu ya. If in same room drinking coffee together gitu ya. Jadi ibarat dia menyediakan satu room tapi ya semuanya masuk di dalam itu.
Nah, ini model video Windows in use ya. Modelnya kayak gini. Ya macam Zoom juga ya. Ya, mendekatkan yang jauh. Kemudian finding the of how video Windows system was used ya. Talk constantly about the system ya. Spoke more to our other people in the same room rather than in other room. Jadi bisa kita lakukan ya. Conversation ya di dalam satu room yang sama gitu. Ya. Jadi ini kurang lebih ya, sistem ini masih bisa dipakai lah sampai saat ini ya. Nah, ini yang tren yang sekarang adalah modelnya video conferencing and telepresence room ya. Jadi yang sudah dipakai sampai sekarang saya juga pakai yaitu tentang Zoom ya. Di mana kita bisa mengkoneksikan antara saya dengan mahasiswa ya. Mahasiswa ini ya posisinya bisa di mana-mana gitu ya. Ada yang dari kampung kah, ada yang dari kota, ada yang kuliahnya di kafe, ada yang kuliahnya di rumah ya. Atau ada yang kuliahnya di kamar kos-kosan dengan kawan yang lain gitu ya, ramai-ramai ngumpul gitu. Itu ya ini semuanya terjadi ya karena ada pandemi ini. Jadi kita bisa kuliahnya pakai Zoom ya. Dan ini bisa kita custom ya. Ternyata customize telepresence room for group ya. Hal ini udah terbukti ya, video conference ya waktu awal-awal kita mulainya dengan menggunakan Big Blue Button gitu kan. Yang di Moodle itu Big Blue Button, nah, kemudian kita mengikuti tren juga pakai Zoom ya. Kemudian Zoom-nya itu masih Zoom versi lama dan Zoom itu kita update lagi sampai yang kemarin terakhir itu harus update terbaru ya, di mana setiap partisipan itu harus memasukkan password ya. Nah, itu udah salah satu dari Zoom ini ya untuk meningkatkan security. Jadi memang mau tidak mau Anda harus ngisi itu ya, untuk saat ini karena memang updatean Zoom yang terbaru ya seperti itu. Jadi dia di dalam aplikasi ini ya terjadi satu interaction ya. Nah, kemudian yang telepresence robot ya, karena saat ini sudah banyak dikembangin robot-robot yang bisa dipakai sebagai pengganti manusia ya, di mana pada saat kita melakukan conference ataupun ticketing ataupun kita mau check in hotel dan sebagainya itu sudah dilayani oleh robot ya. Jadi robot ini yang sudah mulai tren sekarang ya. Jadi humanless ya. Jadi orang bilang tuh sudah humanless ya. Artinya sudah mengurangi sumber daya manusia ditempatkan di tempat-tempat yang sudah yang biasa digunakan di pelayanan publik. Jadi hal-hal yang pelayanan publik sudah digantikan oleh robotik. Nah, ini sudah banyak ditempatkan ya, terutama di sekolah-sekolah, di conference dan di museum ya. Jadi mungkin karena kalau museum kan datang pengunjung, kita ngomong lagi ya, ceritanya sama, besok ngomong lagi. Jadi ujung-ujung udah hafal yang kita ngomong kan. Nah, jadi biar mungkin nggak tahu capek gitu ya, ganti robot, robot yang ngomong aja gitu. Kemudian early example ini robotnya BIM ya, BIM Plus. Kemudian often dress up to appear like the person to other at the event. Nah, sekarang robot itu sudah tampilannya bisa lebih cantik ya. Ya, bahkan kalau Anda lihat di Jepang itu robotnya sudah mirip dengan manusia ya. Jadi dikasih wajah, pengennya Jennifer Lopez, udahlah dia bikin wajah robotnya nanti dengan cetakan wajah Jennifer Lopez gitu kan. Pasang mukanya. Jadi udahlah dapat robot wajahnya Jennifer Lopez gitu. Oh, saya pengennya artis Indonesia gitu ya. Misalnya siapa gitu kan. Nah, udah cetak aja 3D-nya, kulitnya ya, bentuk kulit, warna kulitnya, wajah 3D-nya ya, cari di internet kemudian dibuat-buat lah ya. Pasangin ke robot, udah jadilah fotokopinya gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini saat ini sudah canggih ya, model seperti ini. Dan telepresence and social presence-nya ya ini bisa dalam satu party atau di beberapa party. Bahkan saat ini untuk conference internasional dan conference nasional, misalnya kayak seminar nasional ataupun seminar internasional, ya karena masa pandemi itu sudah mulai menggunakan Zoom ya, di mana kalau kita mau presentasi itu kita sudah siapkan videonya dan kita upload di situ. Ya. Jadi mereka
malah sudah ini ya, sudah masuk ke third part ya. Jadi ada aplikasi tambahan, misalnya bisa saya live streaming di YouTube dan sebagainya. Nah ini ya inilah teknologi sekarang ya, di mana social interaction-nya ya bisa bertemu tatap muka, tidak perlu keluar biaya pesawat ataupun apa untuk ke satu tempat. Jadi bisa ramai-ramai kumpul tapi di dalam ini satu meeting room gitu. Ini. Dan ini juga bisa masuk ke virtual reality ya. Ini sudah ada nih teknologinya ya, di mana ada beberapa orang itu bisa kolaborasi di dalam dunia menggunakan VR, virtual reality. Ya, mungkin kalau di Indonesia belum begitu ini ya, banyak yang mengembangkan aplikasinya ya, mungkin masih sedikit gitu ya. Tapi kalau di luar itu sudah banyak yang ngembangin aplikasi VR ya, yang sudah konsepnya itu multiplayer gitu ya, multi ramai-ramai gitu masuk di dalam satu zona. Nah, ini ada tuh avatar talking in virtual table ya. Jadi bisa kita buat avatar ya. Yang kemarin-kemarin ada tren baru ya, di mana di Facebook itu ada tentang avatar ya. Jadi bisa mengganti avatar berdasarkan pribadi kita ya. Pengennya kulit hitam, ganti kulitnya jadi hitam gitu ya. Nah, itu ada nih. Ya, ini Facebook Vision ya. How much realism and immersion are necessary ya? Is telepresence to make it compelling ya? Telepresence room try to make remote people appear to be like lifelike ya. Nah ini tujuannya ini ya. Jadi biar semacam apa ya, interaksinya itu jadi lebih baik. Memang ada hubungannya dengan penggunaan kamera dengan eye tracking feature ya, dan directional microphone ya. Kenapa? Karena ya kalau kita mau telepresent ya memang harus memanfaatkan ini. Does FaceTime have as much present and more high definition setting? Ini tergantung apakah FaceTime ini bisa menggunakan setting high definition. Ini tergantung dari perangkat kita juga sih. Kemudian cooperation ya, ini co-located group who want to collaborate ya. Many technology have been designed to enable group to work. Ya. Tabletop, whiteboard, and public display. Jadi ini bisa juga kita melakukan cooperation. Ya. Jadi ini penting ya kalau saya bilang di interaction design ya, walaupun mahasiswa pikir apa hubungannya ya kita belajar IMK dengan social interaction ya, apalagi tentang collaboration ini. Ya. Pertama, waktu kita melakukan interaction design ya, waktu kita melakukan conceptualizing ya design, ya pasti kan kita membutuhkan requirement dan sebagainya. Itu udah satu interaction yang harus kita butuhkan di awal. Ya, bagaimana kita melakukan interview, kita tatap muka, face to face, kita tanya dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana kita menjelaskan ya dari sisi pengguna itu seperti ini loh aplikasi yang bakalan dibuat. Nah biasanya waktu kita membuat satu project ya, katakanlah kita berada pada tempat yang jauh ya, kita bisa memberikan satu meeting ya, kita kumpul-kumpul dulu meeting, kita bahas ya, itu bisa menggunakan ini. Jadi memang ada kaitannya ya, bukan berarti tidak ada ya. Jadi social interaction itu erat kaitannya dengan interaction design. Ya, kemudian perlu koordinasi ya. Jadi ini sangat penting ya dari koordinasi ya. Kalau kita main game itu memang butuh koordinasi ya. Jadi selain conversation ya kita harus butuh koordinasi ya. Kalau satu kelompok tidak ada koordinasi ya, ini bisa kacau ya. Nanti ya contoh sederhana lah misalnya kita main futsal ya, tapi kalau futsalnya itu tidak koordinasi, masing-masing punya kemauan ingin menggolkan bola ke dalam gawang gitu ya. Begitu ketemu bola nggak mau oper, tembak langsung ke itu. Ya kalau dilihat ya mekanisme koordinasinya kurang, maka peluang dia menang itu pun kecil. Karena proyek yang baik itu kalau proyeknya yang ada kerjasamanya. When a group of people act and interact together, they need to coordinate themselves. Ya.
To do so, they use verbal or non-verbal communication, schedule, rule, convention, share external representation. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk melakukan koordinasi. Yang berikutnya, face-to-face coordinating mechanism. Ya. Jadi face-to-face ini penting ya. Jadi talk in central ya. Kadang-kadang kita sering miscommunication ya. Kalau misalnya ada orang memberikan masukan ya, lebih baik memang kalau secara face to face ya, lebih tahu ya ketimbang Anda menggunakan WA ya. Misalnya WA nih, Pak ini. Nah, tapi maksudnya dari WhatsApp yang kalian chat itu ya, tidak semua orang bisa nangkap dengan tepat dengan apa yang Anda inginkan. Karena apa yang kita ketik itu belum tentu sama dengan apa yang kita tulis ya. Jadi memang lebih baik secara face to face ya. Kemudian bisa dilakukan dengan formal meeting ya. Ini paling bagus ya kalau untuk formal meeting. Kenapa? Karena formal meeting ini ya kita tertuntun ya. Ada agenda, ada memo dan memang yang sudah ini ya. Nah kalau yang model tidak formal itu ya bisa saja Anda lakukan, tapi kita cari di mana suasananya itu santai ya, di mana orang itu tidak merasa tertekan, tidak merasa capek atau hal-hal yang lain. Biasanya ini memang tergantung kita sih ya tentang coordinating ya. Kemudian awareness-nya ya. Jadi kita harus melihat siapa sih yang berada di sekitarnya, apa yang terjadi dan siapa yang kita bicarakan ya. Peripheralnya ya keeping an eye on things happening in periphery of vision ya. Jadi biasanya dengan tambahan dengan vision kita atau mendengar atau melihat gitu ya. Nah, situasinya Anda bisa lihat situasi sekitar. Misalnya kalau Anda lihat di sini air traffic control atau operating theater. Nah, ini contoh aja sih awareness-nya. Oke, kemudian tentang cerebral interface ya, design the capital executive from to, coordination and awareness mechanism. Jadi ini memang selalu kita siapkan ya. Kalau di interaction design itu kita harus siapkan suatu ya mekanisme untuk koordinasi dan awareness ya. Selalu harus yang ada seperti itu ya. Nah, ini beberapa studi ya yang sudah dilakukan yang bisa membantu para pekerja atau para knowledge engineer ataupun para developer untuk bekerja lebih baik ya. Itu adalah more equitable participation, more natural to walk around ya, comfortable ya. Ini kalau kita ngambil sih sebenarnya intinya ke comfortable, natural dan equitable ya. Ya. Jadi ini cerebral untuk interface. Kemudian untuk reflectable, nah ini. Jadi biasanya kalau Anda lihat di kalau Anda lihat di video Google ya, perusahaan yang besar itu mereka pasti menyediakan satu tempat yang untuk hiburan ya bagi karyawan-karyawannya ya. Jadi karyawan itu memang kerjanya banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan coding dan sebagainya kan mereka kadang-kadang ada yang capek ya. Nah, itu mereka boleh ke satu tempat ya di gedung Google juga ya. Itu ada tempat untuk hiburan, tempat dia refreshing. Ada juga reflectable misalnya ya, bagaimana dia bisa menanyakan masalahnya itu pada satu grup ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini bisa ditanyakan di situ. Ya kalau kita di sini sih ya Anda macam curhat gitu ya, tapi curhatnya ini via-nya ya bisa face to face, bisa via online, via telepon dan sebagainya. Jadi ini bisa kita lakukan. Nah, ini model virtual office ya. Jadi ini adalah model virtual office dari Sokoko for Plan ya. Who is where and who meeting with whom. Jadi ini ada plan-nya ya. Jadi Sokoko flow plan yang sudah dibuat ya. Jadi masing-masing itu punya job desk masing-masing, punya bagian masing-masing. Nah, misalnya kalau di dalam satu tim ini mau meeting dengan satu room yang lain, itu mereka nggak bisa lihat yang room yang lain ya. Mereka hanya punya lihat di sini. Nah, di sini sudah tertata rapi dokumen di mana, kemudian
kirimnya kemana ya dan sebagainya. Ini semuanya sudah tertata rapi ya. Itu di virtual office ya. Ini sudah ada aplikasinya nih. Ya. Kemudian bisa juga kita play together in same space ya, misalnya menggunakan AR atau VR ya. Kalau yang ini AR dengan sandbox ya. Jadi dari sandbox isinya pasir gitu ya, tapi sudah bisa langsung di-render jadi augmented reality ya. Ini pakai sandbox nih. Nah, bisa playing together in the same space ya. Jadi kalau kayak gini kan seru ya. Apalagi kalau kalian ramai-ramai main game gitu ya. Yang lagi heboh ini kan game Among Us ya. Jadi kalian buat room, main sama-sama dengan kawan. Nah, disitulah Anda beraksi ya. Kemudian saling nuduh gitu kan. Dan ternyata game ini walaupun kelihatan simple ya, gambarnya, grafiknya juga tidak terlalu gimana, sudah mengalahkan PUBG Mobile ya ratingnya ya. Jadi ratingnya sudah mengalahkan PUBG Mobile. Kalau yang Mobile Legends saya lihat sudah mulai ditinggalkan ya, karena ada updatean terbaru katanya. Jadi ada isu untuk update baru, ternyata malah tidak baik, jadi akhirnya mulai ditinggalkan ya. Kalau yang saya tahu itu tentang isu di Mobile Legends. Nah, kalau PUBG ya masih tetap lah pokok di bertengger di situ, tapi sudah dikalahkan oleh Among Us. Ya, siapa tahu dengan game Among Us ini ada ide baru lagi ya, yang bisa jadi ide game-game yang baru. Ya. Karena Among Us sekarang itu sudah dijadikan turnamen ya. Jadi sudah ada turnamen untuk game Among Us ya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan masukan juga untuk mahasiswa STEMIK ya. Siapa tahu ada yang punya ide, yo tolong dong game ini jadikan turnamen. Nah walaupun kalau ada lihat di Instagram story kemahasiswaan itu kita masih rekrutmen untuk game PUBG Mobile ya. Karena turnamen ini nanti akan diikuti oleh perguruan tinggi Untan dan STEMIK Pontianak. Jadi hanya 2 perguruan tinggi. Jadi kebetulan sudah 12 tim yang daftar, maka kita adakan kualifikasi. Nah, kualifikasi nanti ngambil 2 tim. 2 tim ini langsung main secara nasional. Itu. Ini penting nih. Nah, ini kalau berada di dalam tim itu ya harus punya kemampuan untuk koordinasi. Social engagement, ini penting ya. Ini banyak orang yang sekarang jadi social engagement ya. Dalam arti gini, dia bisa mengendorse satu ini, atau juga bisa mengajak orang untuk partisipasi ya. Jadi biar nambah follower gimana? Buatlah konten yang menarik lah, misalnya buat video YouTube, channel YouTube lah, atau buat apa gitu. Itu termasuk social engagement ya. Nah ini bisa saling memberi satu nilai ya. Jadi ini hal-hal yang positif yang bisa kita gunakan ya. Nah, kalau bisa mahasiswa STEMIK juga punya social engagement ya. Tapi tentunya hal-hal yang positif ya. Kemudian retweeting goes viral. Ini epic ya. Antara Twitter battle ya, antara Ellen dan Carter. Ini Twitter ini bisa jadi bahan perang juga ya. Ya. Termasuk yang kemarin lagi heboh itu ya, yang demo besar-besaran di Jakarta yang baru-baru ini ya, itu sekarang sudah terjadi perang retweet ya dari para pendukung sama yang pro ya, kontra ya. Nah, ini sering ya. Bahkan waktu saya coba meng-scraping ya Twitter malah dapat ya berimbang ya antara yang positif sama yang negatif ya. Itu bisa banyak kita dapatkan dari ini. Jadi retweeting itu juga bisa dipakai ya. Dan dilemanya, is it okay to talk? Or that person using a chatbot? Ya, itu maksudnya gini, kita ngomong sama orang mati ataukah kita ngomong sama robot? Nah ini ada satu cerita ya. Jadi Eugenia Cuide lost a close friend in a car accident who was only in his 20s. Artinya si Eugenia Cuida ini kehilangan seorang teman ya yang meninggal karena kecelakaan mobil ya. Nah, kemudian dia mengambil semua teksnya dan send over the course of his life and made it a chatbot. Nah, jadi
pengetahuan yang ada pada temannya itu dia masukin sebagai chatbox. Ya, teks-teksnya ya. Jadi semua teksnya itu dimasukin ke dalam chatbox. Chatbox respond to text message so that Eugenia can talk to her friend as if he was alive. Jadi karena chatbotnya ini sudah dia tanamkan semua teks ya temannya yang sudah meninggal itu, sehingga dia bisa seakan-akan tuh bisa saling ngechat gitu ya, saling ngechat ya, seakan-akan kawannya itu belum meninggal. It is a creepy or comfortable way to deal with grief ya. Is it respectful to of the dead people, a dead person? Ini pasti kita selalu bertanya, dilemanya gimana ini? Orang yang sudah meninggal, kemudian chatbox-nya kita bikin diaktif ya, kita udah masukin semua knowledge tentang teksnya ya. Jadi kita bisa ketik selamat pagi, hai, nanti di bawah hai juga, kamu lagi ngapain dan seterusnya. Itu jadi bisa saling balas. Ya, padahal yang balas itu ada chatbox. Namun ya secara tidak langsung adalah pengetahuan dari yang sudah meninggal. Jadi kan kita bilang, is it okay to talk with a dead person? Nah, gitu. Ini dilemanya. So the summary ya, jadi social interaction ini adalah sentral dari semua kehidupan kita ya. Kemudian social mechanism in like to taking enable us to collaborate and coordinate. Jadi memang sosial mekanisme ini mengharuskan kita untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi di setiap aktivitas kita. Ya. Keeping aware, ya. Kemudian many technology have been built to support telepresence, ya. Jadi memang sudah ada yang telepresence, social presence, and co-presence. Jadi ada 3 teknologi sistem yang membuat agar kita itu presence, ya. Tele itu artinya jauh, ya. Mendekatkan yang jauh, kemudian kita bisa melakukan social presence atau kita co-presence, ya. Co itu koordinasi. Ya. Oke, ini untuk materi tentang social interaction. Ada yang